warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab ke-9, yaitu dengan judul Managing File. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 10 poin penting. Yang pertama yaitu struktur directory pada Linux, yang kedua yaitu navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah LA advance, yang ketujuh membuat directory dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mv, dan yang ke-10 yaitu perintah rm. Masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Nah, yang paling atas itu kalian bisa lihat ini slice ya teman-teman. Nah, slice ini adalah lambang dari root. Nah, root sendiri itu yaitu user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi root ini seperti ketuanya teman-teman. Nah, root ini itu bisa melakukan apa saja kepada direktori-direktori yang ada di bawah ini teman-teman. Nah, teman-teman jangan bingung-bingung dan pembahasan kali ini kita akan membahas dua direktori saja teman-teman, yaitu home dan usr. Nah, usr sendiri itu direktori yang untuk menyimpan file-file instalasi. Contohnya, semisal kita mendownload file. Nah, nantinya file tersebut akan disimpan di usr ini. Kalau disamakan itu di Windows yaitu file program. Nah, kita masuk ke file, lalu kita masuk ke data C, lalu di sini itu ada program file atau file program ya teman-teman, kita klik. Nah, di sini itu file-file yang telah kalian download selama ini di laptop kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini itu banyak file-file yang telah kalian download. Nah, lalu home. Nah, home itu adalah tempat user berada. Jadi kalau kita buka directory home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Nah, lalu kita akan membahas etc. Nah, etc ini tidak ada pada struktur ini ya teman-teman. Kita bahas saja. etc itu adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi pada server. Nah, semisal kita ingin membangun web server teman-teman. Nah, nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori etc ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Jika sudah ke VirtualBox, kalian pilih yang Debian-nya ya teman-teman, yang sudah kalian buat. Lalu kita running saja. Nah, jika sudah selesai running, maka tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk saja, kita masukkan kata sandinya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian cari file, berkas, kalian cari berkas. Nah, jadi pada saat kalian masuk ke file atau berkas ini, kalian nantinya akan langsung diarahkan ke home atau rumah ini ya teman-teman. Nah, jadi mana nih katanya filenya itu bisa memunculkan file user-user pada Linux. Jadi mana usernya? Nah, teman-teman, untuk masuk usernya itu kalian harus masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini untuk masuk ke rootnya itu kalian bisa ketik, bisa klik. Nah, kalian bisa klik slice ya teman-teman, atau garis miring. Nah, setelah itu kalian enter saja. Nah,
Nah, di sini itu sama seperti tadi ya, teman-teman. Seperti yang di struktur tadi, di sini itu terdapat bin, lalu etc, lalu put, lalu home dan lain sebagainya. Nah, di sini itu terdapat nah, di sini itu jika kalian scroll ke bawah, ini itu terdapat root juga ya, teman-teman. Nah, di mana home itu adalah direktori rootnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian klik 2 kali, coba klik 2 kali. Nah, di sini kalian dimintai password root ya, teman-teman. Nah, di sini kita batal saja. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke terminal. Nah, untuk masuk ke terminal, kalian itu silang saja. Nah, lalu kita cari yang terminal. Nah, di sini kita akan masuk ke terminal. Nah, di terminal itu kalian bisa ketik su untuk masuk ya, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan kata sandi rootnya. Nah, lalu setelah masukkan kata sandi, coba masuk ke dalam slice rootnya yang tadi. Kita ketik cd spasi slice root slice, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ya, teman-teman. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa ketik pwd saja ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian sudah masuk ke root, berarti kita sudah berhasil masuk ke root ya, teman-teman. Nah, ini jika kalian masuk ke root pada terminal. Nah, bagaimana sih jika kalian ingin masuk ke root pada berkas ini, pada file ini, teman-teman. Nah, kita seperti biasa di ketik slice lalu enter. Nah, kalian pilih yang root. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya. Kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke root yang ada di terminal dan juga yang ada di berkas atau filenya ya, teman-teman. Teman, kita sudah berhasil masuk ya, dimana ini merupakan halaman atau tampilan awal ketika kita sudah masuk ke dalam rootnya. Jadi slice root yang ada di bawah root itu merupakan home dari root sendiri. Slice yang di atas itu merupakan akar dari root ya, teman-teman. Nah, kita masuk saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu navigating path. Nah, pada perintah cd ini yaitu perintah yang digunakan untuk masuk ke direktori ya, teman-teman. Nah, lalu jika pwd ini kalian bisa gunakan untuk melihat di mana kita berada sekarang. Nah, lalu semisal ls, kalian itu bisa untuk melihat apa saja sih yang terdapat dalam direktori. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, kita langsung saja ke praktek ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke virtual box-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kalian masuk saja yang tadi di terminal sama di berkas ya, teman-teman, atau file. Nah, di sini gunanya itu untuk membandingkan cara antara di terminal dan di file ini, teman-teman. Nah, jika kalian ingin masuk ke root, kalian ketik dulu di terminal su, lalu kita enter. Nah, jika di file kan kita bisa cuman klik-klik saja ya, teman-teman, seperti semisal di file ini kan kita bisa klik saja 2 kali. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Nah, beda dengan di terminal, kalian itu bisa klik
bisa ketik su dulu. Nah, lalu ketik cd spasi slice home, lalu enter. Nah, jika seperti itu kita clear terlebih dahulu agar bersih ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke GUI ini, di files ini kalian bisa ketik, kita bisa ketik slice lalu enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk masuk ke terminal itu kalian bisa ketik cd slice, kita enter saja. Nah, cara mengetahui kalian berada di mana, kalian itu bisa ketik pwd lalu enter. Nah, di sini kita berada di slice ya teman-teman. Itu kita sudah berada di slice ya teman-teman. Nah, cara mengetahui di GUI itu kalian bisa klik ini. Nah, di sini kan ada slice. Jadi kita sudah masuk ke slice-nya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melihat apa saja yang ada dalam root pada terminal ini? Nah, kalian itu bisa ketik ls lalu kita enter. Nah, di sini itu kalian ada bin, boot, dev, etc, home dan lain sebagainya ini ya teman-teman, yang ada dalam terminal. Nah, sedangkan kalau semisal di dalam berkas atau file kita kan sudah ketik slice lalu kita enter. Nah, otomatis di sini itu sudah terlihat apa saja yang ada dalam GUI ini ya teman-teman. Yuk kita masuk ke home yang ada di GUI. Nah, di sini sudah ada berkas yaitu Zaskia Az-Zahra. Nah, kalau di terminal kalian itu bisa ketikkan cd home, kita enter saja. Nah, di sini untuk mengeceknya kalian bisa ketik pwd lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada di home ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan ls. Nah, ls ini gunanya untuk mengetahui apa aja yang ada terdapat dalam direktori home ini teman-teman. Nah, di sini itu yang terdapat direktori home yaitu Zaskia Az-Zahra. Nah, di sini sama ya teman-teman, yang ada di direktori home yaitu Zaskia Az-Zahra. Bedanya itu kalau semisal di terminal kalian itu bisa ketik yang pertama itu cd home, lalu pwd, lalu ls, baru kita mengetahui apa aja yang terdapat dalam home tersebut. Nah, jika di GUI kalian itu cuman mencet satu doang yang home ini, lalu nantinya di sini akan terdapat file Zaskia Az-Zahra ini teman-teman. Tidak, kita langsung saja ya teman-teman ke pembahasannya selanjutnya yaitu absolve dan relative path. Nah, absolve path ini merupakan perintah untuk masuk ke direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slice atau tanda garis miring ya teman-teman. Nah, sedangkan relative path itu tidak diawali dengan tanda slice atau garis miring. Jadi, intinya itu kalau misal absolve itu akan garis miring, kalau semisal relatif itu tidak menggunakan garis miring. Nah, langsung saja ya teman-teman ke contohnya. Kita masuk ke contoh fotonya ini di sini. Nah, semisal saya itu berada di home ini teman-teman. Nah, kemudian kita mau masuk ke direktori bin ini teman-teman. Nah, maka itu kita menggunakan yang absolve atau menggunakan yang tanda slice teman-teman. Nah, karena bin ini terhalang oleh si USR ini teman-teman. Jadi nanti home mau masuk ke bin itu kita menggunakan slice. Menggunakan slice itu ketika terhalang oleh si direktori lain. Nah, jika tidak menggunakan slice, contohnya seperti USR ini mau masuk ke bin atau ke lib. Nah, jadi kita nanti perintahnya tidak ada slice-nya karena tidak ada halangan dari si direktori lain, teman-teman.
Nah, oke, lebih gampangnya kita praktek saja ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menggunakan absolve? Nah, itu digunakan ketika kita berada di directory, ingin masuk ke directory yang lain. Misal di sini saya berada di home. Ketika kita mau masuk ke etc, berarti perintahnya itu cd spasi slash etc. Nah, di sini kalian tinggal klik saja yang etc ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, lalu bagaimana ini cara masuk di berkasnya, bagaimana cara masuk etc di terminal. Nah, kalian itu bisa ketik ini cd slash etc, lalu kita enter. Nah, lalu kita coba dicek apakah sudah berhasil. Di sini kalian bisa ketik pwd itu untuk mengecek, berarti di sini lalu kita enter saja. Di sini kita sudah berhasil masuk ke etc ya teman-teman. Nah, bagaimana sih jika kita ingin kembali ke home? Kita tinggal ketik saja cd spasi slash home, kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah kembali ke home ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya untuk kembali ke home pada berkas ini? Kalian tinggal diklik yang ini saja teman-teman. Nah, di sini kalian sudah berada di home teman-teman. Nah, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, itu spesial karakter. Nah, kalian itu masuk saja ke terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita itu sudah berada di home ya teman-teman. Nah, untuk memastikannya kita ketik pwd, kita enter. Nah, di sini sudah berada di home ya teman-teman. Lalu kita ketik su Saskia Azhara, lalu kita enter saja. Nah, jika sudah, lalu nah di sini itu untuk mengecek, kemudian kalian bisa ketik cd lalu enter, lalu gelombang seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini itu kita berada di home. Kemudian saya akan ketikkan perintah ls. Nah, ls ini kita akan mengetahui apa saja yang terdapat di home. Nah, di sini itu ada desktop, lalu direct now, gambar, publik, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk melihat isi current directory ini ya teman-teman, lalu kita ketik cd titik 2. Nah, lalu enter. Nah, kita akan kembali ke directory yang di atasnya, lalu kita cek pwd. Nah, lalu kita masuk lagi dengan ketik cd Saskia Azhara, lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, lalu saya coba masuk ke dokumen dengan ketik cd dokumen, lalu slice, kita enter saja. Lalu setelah itu kita ketik cd titik 2, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kembali. Nah, di sini kita menggunakan yang relatif pad ya teman-teman. Lalu kemudian jika kita menggunakan absolve pad, kita bisa ketikkan cd spasi slash etc slash, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah berada di etc. Untuk membuktikannya kita ketik pwd, lalu kita enter saja. Nah, jadi kita sudah berada di slice etc ini. Nah, lalu
jika kita ketikkan perintah cd, kita akan kembali ke directory home. Lalu di sini kita ketik cd. Nah, lalu di sini kita sudah kembali ke directory home. Nah, untuk masuk ke dalam rootnya, kalian itu bisa ketik sup, lalu kita enter, lalu kata sandinya kita masukin, lalu kita enter saja. Lalu di sini kita ketik cd, lalu kita enter, lalu pwd. Setelah itu ya enter saja. Nah, di sini sudah kembali ke root ya teman-teman. Lanjut saja ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat file dengan Touch. Nah, langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, untuk membuat file itu kan kita masuk ke user biasa, lalu kita ketik Saskia Azahra, lalu kita enter saja. Lalu di sini kalian masukkan kata sandi. Nah, setelah itu kalian bisa ketik cd, lalu kita enter saja. Nah, untuk cd itu untuk masuk ya teman-teman, lalu kita cek apakah kita sudah masuk. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu di sini kan kita sudah masuk di home Saskia Azahra. Nah, di sini saya akan membuat file dengan file baru. Di sini kalian ketik. Nah, kita sudah masuk ke dalam home Saskia Azahra. Nah, lalu kita coba ls. Nah, di sini isi dari home Saskia Azahra itu ada desktop, ada direct now, ada gambar, ada public, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat file baru. Nah, di sini kalian ketik touch x.txt. Kita coba ya teman-teman, kita enter saja. Nah, lalu setelah itu kita ketik ls, apakah kita sudah berhasil. Nah, di sini yang tadinya itu tidak ada x.txt. Nah, di sini setelah kita masukkan touch x.txt, maka di sini akan bertambah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba membuat file baru dengan direktori di dokumen ya teman-teman. Pertama kita masuk ke dokumennya dengan ketik cd dokumen slice. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dokumennya. Nah, setelah itu saya akan membuat file baru dengan perintah touch y.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, lalu kita coba cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ini ada y.txt. Nah, lalu saya akan masuk ke home direktorinya dengan ketik cd spasi titik 2, lalu kita enter saja. Lalu kita coba apakah itu sudah berhasil, lalu kita enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke home ya teman-teman. Lalu saya di sini akan membuat file baru dengan direktori atau direktori slice dokumen. Ini tanpa menggunakan direktori slice dokumen. Nah, di sini kita itu ketik touch dokumen slice c.txt, lalu kita enter saja. Nah, lalu setelah itu kita coba cek apakah sudah berhasil. Nah, di sini menggunakan relative path ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menggunakan absolute path. Itu gimana? Nah, kita itu coba saja jadi perbedaan itu dengan slash-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita coba
kita melihat dari direktori yang etc, dan dengan perintah cd spasi slice etc, lalu kita enter. Nah, lalu jika sudah seperti itu, kita ls slice ls slice etc, lalu slice, lalu kita enter saja. Nah, di sini akan muncul direktori dari si etc sendiri ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah muncul seperti ini, kita ketik ls saja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah LA advance. Perintah LA advance itu sama seperti perintah ls ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu direktori ya teman-teman. Lalu apa sih bedanya ls biasa dengan ls advance? Nah, ls advance itu berfungsi untuk memperlihatkan lebih detail lagi ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja praktek ya teman-teman. Kita masuk ke Debian-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah di directory home ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian ketik ls, lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman bahwa di Zazkia Azhara ini ada beberapa dokumen, yaitu desktop, lalu gambar, publik, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita coba yang ls advance. Nah, ls advance itu kita masukkan perintah ls min spasi min a, lalu kita enter saja. Nah, di sini akan muncul direktori tersembunyi ya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari ls min a itu adalah untuk memunculkan hidden directory ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada ls min l. Kita coba ls min l, lalu kita enter. Nah, di sini itu adalah memunculkan lebih detail dari file-file ya teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut nih, yaitu dengan ketik perintah ls min la, lalu kita enter saja. Nah, kemudian di sini itu akan muncul detail dari file-file yang tersembunyi tadi ya teman-teman. Kita lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya. Yaitu membuat directory dengan mkdir. Jadi kan sebelumnya kita itu sudah belajar untuk membuat file dengan perintah touch. Nah, jadi si perintah tools ini hanya diperuntukkan untuk membuat file, dan kita itu nggak bisa membuat suatu directory dengan perintah touch, dan kita juga nggak bisa membuat file dengan perintah mkdir ini. Nah, jadi teman-teman, mkdir itu adalah perintah untuk membuat directory ya teman-teman. Oke, langsung saja ke prakteknya. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari perintah touch, di mana touch itu sendiri adalah perintah untuk membuat file ya teman-teman. Sedangkan mkdir itu adalah perintah untuk membuat sebuah direktorinya. Nah, di sini semisal kita akan membuat sebuah direktori baru, yaitu kita itu ketik perintah mkdir dir a, lalu kita enter saja. Setelah itu kita ls enter. Nah, di sini akan bertambah direktorinya ya teman-teman, yaitu dir a. Semisal kita menggunakan touch itu kan yang menambahkan ini, bukan direktorinya. Sedangkan kalau misal kalian menggunakan mkdir itu yang bertambah itu direktorinya. Nah, di sini
kita membuat direktori baru secara bersamaan. Jadi itu bisa langsung atau secara bersamaan ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa ketikkan perintah mkdir dir b spasi dir c spasi dir d. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita ls, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman direktori yang dir b, dir c, dir d ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat direktori baru di desktop ya teman-teman, yaitu kita bisa ketikkan perintah mkdir desktop slice. Lalu di sini saya akan taruh yang dir e ya teman-teman. Setelah itu kita enter saja. Setelah itu kita ls desktopnya. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini kita berada di dir e ya teman-teman. Nah, jika kita ingin membuat direktori tapi di dalamnya masih ada direktori dan di dalamnya lagi ada direktori lagi, misalkan seperti ini, jika kita ketikkan perintah mkdir dir f slice dir g slice dir h. Nah, kita enter. Nah, jika kita enter itu otomatis itu tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi gimana sih solusinya? Nah, solusinya itu kalian itu buat satu persatu ya teman-teman. Kita buat yang dir f dulu. Kita ketik mkdir dir f. Kita enter saja. Setelah itu kita ketik mkdir dir f slice dir g. Kita enter saja. Kemudian kita ketik mkdir dir f slice dir g slice dir h, lalu kita enter. Lalu kemudian kita ls min r-nya r caps lock ya teman-teman atau r besar. Nah, di sini kita enter saja. Nah, kalian bisa lihat ls dari dir f itu dir g, lalu dari dir f slice dir g itu dir h. Jadi solusinya itu dibuat satu persatu ya teman-teman, tidak bisa secara langsung maupun bersamaan. Nah, jika kalian ingin membuat direktori secara langsung, yaitu kita ketikkan perintah mkdir min p spasi dir i slice dir c slice dir g. Kita enter saja. Nah, di sini kita cek dengan ketik ls. Sini kita cek dengan ketik ls spasi min r dir e. Lalu kita enter saja. Nah, di sini di dalam dir
I itu yaitu dir J, lalu sedangkan di dalam dir I slice dir J itu dir G ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin membuat secara bersamaan itu, solusinya itu kita bisa ketik spasi min P spasi dir I slice dir C slice dir K. Lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu perintah CP. Nah, CP itu adalah perintah kita untuk mengcopy suatu file ataupun directory. Kita bisa langsung saja ke pembuktiannya ya teman-teman. Kita langsung saja ke Debian. Nah, di sini saya sudah membuka terminal dan file ya teman-teman. Nah, untuk mengcopy-nya itu gampang ya teman-teman. Nah, jadi saya akan mengcopy yang di dokumen. Kita pilih yang berkas, lalu kita pilih yang dokumen, kita scroll. Nah, di sini ya teman-teman, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, lalu di sini tuh gampang ya teman-teman, yaitu kalian bisa klik 2 kali yang kalian ingin copy. Di sini saya akan mengcopy yang y.txt ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, lalu setelah itu kalian pilih yang salin ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kemudian ke rumah lagi lalu kita coba disimpan 2 kali sama, lalu kita tempel. Nah, di sini akan bertambah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba yang ke terminal ya teman-teman. Kita coba yang terminal. Jika kita ingin mengcopy itu, kita harus ketik sini file yang akan saya copy, file yang ada di dokumen ini ya teman-teman. Nah, yaitu dengan ketik perintah cp dokumen, dimana file yang akan kita copy ya teman-teman, yaitu ini yang y.txt saja, y.txt. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menempelkan file ya teman-teman. Ini akan taruh di mana ya teman-teman. Nah, di sini saya akan taruh di home ya teman-teman. Lalu kita spasi slice home slice Saskia Azhara. Nah, jika sudah seperti itu, kita enter saja, lalu kita ls. Nah, di sini file, lalu kita ls, kita enter. Nah, di sini file yang y.txt sudah ada ya teman-teman, yang sudah kita copy tadi. Kemudian saya akan membuat file lagi di terminal dengan ketik touch. Nah, lalu kita akan membuat file di dalam dokumen ya teman-teman. Kita bisa masukkan di dalam dokumen, kita ketik dokumen, lalu slice 14 titik txt. Setelah itu kita enter saja. Jadi ini sudah muncul file yang kita buat tadi, yaitu 14.txt ya, ini ya teman-teman. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk mengcopy langsung kedua atau ketiga file ini? Nah, di sini kita itu bisa ketikkan perintah cp y cp x titik
titik txt spasi y titik txt, lalu kita akan disimpan ke desktop, lalu kita slice. Nah, kemudian lalu kita slice, lalu kita enter saja. Nah, kemudian file yang sudah kita copy sudah berada di desktop ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita clear saja. Nah, jadi ada lagi nih, kalau semisal kalian itu mau mengcopy banyak dari A sampai Z, atau ATXT, BTXT, JTXT dan lain dan seterusnya. Nah, itu masa sih kita harus menuliskan satu persatu? Kan tidak mungkin ya teman-teman. Nah, di sini itu ada solusinya teman-teman. Nah, solusinya itu kalian bisa ketik cp spasi bintang titik txt public, lalu kita slice, lalu kita enter saja. Lalu di sini kita ketik ls public slice, kita enter saja. Nah, di sini filenya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai mengcopy suatu file, kemudian kita akan belajar mengenai mengcopy suatu direktori. Jadi kita akan mengenal sebuah direktori ya teman-teman. Nah, perlu kalian ingat, kita itu sudah membuat direktori ya teman-teman, yaitu kita bisa ketik ls dir f slice, lalu kita enter saja. Nah, isi dalam dir f itu adalah dir g ini ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita mengcopy dir f dan dir g ini? Nah, kalian itu bisa ketik cp min r dir f slash dir g slash spasi slash home slash masukkan user ya teman-teman, usernya. Lalu kita slice lagi, setelah itu kita enter saja. Nah, maka dir F dan dir G sudah berada di home ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya. Yaitu rename function. Nah, di sini itu kita itu perintah mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini kalian bisa ketik ls, kita enter saja. Nah, di sini kan ada y.txt. Nah, semisal y.txt kalian ingin ganti ke h.txt, kalian itu bisa ketik mv spasi y.txt lalu spasi jika kalian ingin ganti ke h, maka kalian ketik h.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini kita ls ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, tadinya di sini kan y.txt. Nah, sekarang sudah ganti menjadi h.txt.
Nah, jadi saya kan sudah bilang kalau MV itu tidak saja bisa merubah nama, tapi bisa memindah file ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk ke yang di dokumen terlebih dahulu. Kita masuk ke dokumen terlebih dahulu. Ke berkas. Lalu ke dokumen. Nah, lalu di sini saya akan memindahkan file yang c.txt ini dengan perintah. Di sini kita bisa tulis kita tulis di terminal mv dokumen lalu slice c.txt lalu spasi slice home lalu slice usernya ya teman-teman. Setelah itu kita enter saja. Nah, lebih mudahnya lagi nanti txt-nya ini bisa diganti dengan titik ya teman-teman. Nah, lalu kalian tinggal ls saja, lalu enter. Maka yang c.txt itu sudah berada di home ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat filenya sudah berada di home. Kita coba. Nah, ini sudah berada di home ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi ya teman-teman, rm itu kepanjangan dari remove command, atau perintah rm ini bisa digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Jadi semisal kalau kita ingin melihat sesuatu file itu, kita bisa menggunakan perintah rm, dan untuk menghapus suatu directory kita harus menggunakan rmd atau remove directory. Jadi kalau pengen menghapus file kita harus pakai rm, nggak boleh pakai rmd. Kalau pengen menghapus directory kita harus pakai rm, tidak boleh pakai rmd. Oke teman-teman, di sini saya akan membuka terminal dan file ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah rm. Kita di sini akan menghapus yang a.txt. Di sini kita itu rm lalu spasi a.txt lalu kita enter. Nah, di sini akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, lalu semisal kalian itu ingin menghapus dua file secara bersamaan. Nah, di sini itu kalian itu misal yang namanya itu txt-nya itu, nah ini teman-teman, error txt sama ftxt. Nah, di sini kan txt-nya itu sama ya teman-teman. Nah, kalian itu tinggal ketikkan seperti ini teman-teman, rm spasi error lalu bintang titik txt. Oke teman-teman, bisa lihat di sini kan ada error .txt dan f.txt. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, maka di sini yang tadi txt itu sudah berhasil hapus ya teman-teman. Sudah berhasil
kehapus. Nah, lalu kita coba ls. Nah, di sini mana sih cara menghapus si directory? Nah, di sini kita itu bisa ketikkan perintah dengan rmdir. Nah, lalu di sini saya akan menghapus yang yang dirj ya teman-teman. Dirj ini saya akan menghapus dirj. Lalu setelah itu kita slice. Nah, slice ini menandakan bahwa kita itu ingin meremove yang dirj ini ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita ls, kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini itu terdapat dirj ya teman-teman, dirj. Setelah kita masukkan rmdir dirj slice, itu di sini itu sudah hilang ya teman-teman. Teman-teman, gimana sih caranya untuk menghapus yang kita buat ini? Teman-teman, dir 1, dir 2, dan dir 3. Jadikan ini tuh di dalam direktori itu ada direktori lagi. Nah, caranya itu kalau misal teman-teman langsung dihapus nih, misal gini, misal rmdir dir 1, lalu kita enter. Nah, di sini itu nggak bisa ya teman-teman, direktori not, karena di dalam direktori itu ada direktori lagi teman-teman. Nah, syarat untuk bisa menghapus itu benar-benar itu harus kosong ya teman-teman, tidak ada direktori lagi di dalam direktori. Nah, jadi caranya itu pertama-tama teman-teman hapus yang direktori 3 dulu dengan perintah rmdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Nah, setelah itu di sini kita lihat bahwa di dir 1 ada dir 2, di dir 2 ada dir 3. Nah, kita ketikkan seperti itu, lalu kita enter. Nah, kita coba cek teman-teman, dir 3-nya itu masih ada atau tidak. Nah, ternyata di sini itu sudah kosong ya teman-teman. Nah, sekarang kita remove atau menghapus yang dir 2, dir 1 slice dir 2. Nah, lalu kita enter. Nah, kita coba lihat di dir 1. Nah, ternyata di sini juga sudah terhapus dengan sendirinya ya teman-teman. Ini kita meremove yang dir 1-nya dengan ketikan rmdir dir 1 slice. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang tadi ada dir 1, di sini tidak ada ya teman-teman. Kita coba ls, kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada dir 1 ya teman-teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.